Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6A akan menjelaskan makalah kami yang berjudul tentang Kaedah Studi Tarekat. Saya Cut Nabil Apipah selaku moderator akan menjelaskan tentang pengertian tarekat. Tarekat berasal dari bahasa Arab, yaitu tarikoh yang berarti jalan, sistem, metode, dan muadah atau aliran. Dalam istilah tasawuf, tarekat ialah suatu metode tertentu yang harus ditempuh oleh seseorang secara kontinu untuk membersihkan jiwanya dengan mengikuti jalur-jalur ataupun tahapan-tahapan tertentu dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perspektif tarekat bisa dilaksanakan dengan cara apapun. Misal, kita bisa menjadi seorang pengajar ilmu agama, atau kita memberi petunjuk kepada orang-orang untuk cara beribadah yang baik dan benar, dan memberikan contoh berakhlak mulia itu gimana caranya. Menurut ahli Amin Al-Qurdi, tarekat adalah pengamalan syariat dengan mengambil hal-hal yang penting dan lebih berhati-hati lagi. Sedangkan menurut ahli Juhri, tarekat adalah melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan dikerjakan oleh para sahabat Nabi. Begitu pentingnya tarekat dalam kehidupan, karena tanpa tarekat syariat tidak sempurna. Begitu pula tarekat tanpa syariat tidak sah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Meranti. Saya akan melanjutkan pemateri yang sudah teman saya bacakan tadi, yaitu pemakalannya yaitu ada nomor 2. Nomor 2 itu tujuan pendidikan tarekat. Apa sih tujuan pendidikan tarekat tersebut? Tujuan pendidikan tarekat tersebut adalah mempelajari kesalahan dan kekurangan pribadi, baik itu dalam segi agama maupun dalam segi berinteraksi terhadap masyarakat. Contohnya itu ada pada diri kita sendiri. Kita nih sebagai kaum awam, kita nih perlu tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Ya, caranya itu dengan cara kita tuh harus bertarekat supaya kita tuh lebih istiqomah mendekatkan diri kepada Allah, terus supaya bisa menjadi lebih baik lagi dan menyadari tentang kesalahan-kesalahan pribadi kita. Jadi kita itu di dalam diri kita itu tidak bisa menyatukan wujud kita. Karena kenapa? Dalam diri kita itu bisa juga disebut dengan rububiyah. Rububiyah itu adalah sifat yang tidak bisa menyatukan wujud kita. Jadi oleh sebab itu, karena adanya tarekat ini, kita lebih mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya agar supaya kita istiqomah dalam mendekatkan diri kepada Allah? Caranya itu dengan memperbaikinya dengan cara membersihkan penyakit-penyakit hati melalui bimbingan serta interaksi berkumpul dengan seseorang guru yang telah mencapai kesempurnaan dan komponen dalam metode pengobatan penyakit hati. Ya, dengan gitu caranya. Sekian dari pemateri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rultul Jana akan melanjutkan materi tentang manfaat pendidikan tarekat. Dengan mengikuti pendidikan tarekat, seorang salik dapat memahami dan menyadari kekurangan dan kesalahan pada dirinya. Selain itu, ia bisa mengerti dan menyadari penyakit hatinya dan cara menanganinya atas arahan dari seorang guru. Karena seseorang sulit mengetahui kekurangan pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, ia membutuhkan seseorang yang ahli dalam hal itu, yaitu guru.
Selain berinteraksi pada guru, seorang salik dapat memperbaiki perilakunya melalui metode uswah, yaitu memelihara dan meniru adab seorang gurunya pada setiap saat. Karena situasi sosial atau lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembentukan karakter. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah. Artinya, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang yang pembuat besi. Jika kamu berdekatan dengan seorang penjual minyak wangi, maka kamu akan terpecik wanginya minyak wangi tersebut. Sedangkan jika kamu berdekatan dengan seorang pembuat besi, kamu akan terpecik api dan membuat bajumu terbakar. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengisyaratkan bahwa perkumpulan ataupun pertemanan dapat mengaruhi kondisi atau perilaku teman interaksinya, baik itu positif maupun negatif. Interaksi dengan teman yang baik, ia akan mendapatkan kebaikannya banyak ataupun sedikit. Sebaliknya, jika ia berinteraksi dengan teman yang buruk, ia akan terkena imbasnya walaupun tidak melakukan keburukan itu. Kamu akan terpecik api dan membuat bajumu terbakar. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengisyaratkan bahwa perkumpulan ataupun pertemanan dapat mengaruhi kondisi atau perilaku teman interaksinya, baik itu positif maupun negatif. Interaksi dengan teman yang baik, ia akan mendapatkan kebaikannya banyak ataupun sedikit. Sebaliknya, jika ia berinteraksi dengan teman yang buruk, ia akan terkena imbasnya walaupun tidak melakukan keburukan itu.